Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di Zoarsi Ayo Main. Dan pada video kita kali ini akhirnya kita kedatangan lagi dua buah paket, yaitu paket shock oil untuk ZP1005 dan 1007. Ya teman-teman, akhirnya datang juga beserta juga dengan oilnya atau minyaknya yang nanti akan kita aplikasikan ke shock ini untuk ZP1005 dan 1007. Seperti apa prosesnya? Simak terus videonya. Oke teman-teman, akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga, yaitu dua paket dari shock breaker tipe oil ya teman-teman. Jadi akhirnya kita ganti juga dengan tipe oil karena banyak banget dari subscriber kita yang nanyain, Om itu shocknya masih pakai standar apa udah tipe oil? Jadi selama kita mengambil video, selama syuting sampai saat ini, kita semua syuting video itu masih menggunakan shock standar ya teman-teman. Nah, oke, jadi nanti kita akan upgrade shock oil untuk ZP1005 dan 1007. Ini juga ada paketnya yang berisikan minyaknya ya teman-teman, yang nanti akan kita teteskan ke shock breakernya. Ini tipenya yang 1000 CST ya, saya dikasih yang silicone oil 1000 CST. Nanti seperti apa hasilnya setelah kita pasangkan atau kita aplikasikan, pastikan teman-teman mengikuti terus videonya. Oke, kita akan langsung unboxing aja untuk paketan dari shock breakernya ya teman-teman. Kita dapetin apa aja? Ayo kita langsung cek. Sini kita mendapatkan 4 buah shock yang panjangnya 70 mm ya teman-teman, 70 mm karena saya pesan yang panjang 70 mm. Dan juga ternyata ada spring cadangannya atau per cadangannya teman-teman. Ini berjumlah 2 pasang. Jadi ini bukannya untuk 4 buah shock tadi ya, ini jumlahnya 2 pasang ya teman-teman. Jadi ada 4 karena shock breaker yang oil ini dia ada 2 bagian yang dipasangi spring teman-teman, yaitu untuk bagian atas dan juga untuk bagian bawah. Jadi seperti ini. Nah, dia ada 2 buah spring di dalam satu shocknya. Dan untuk paket yang satunya lagi juga sama ya teman-teman. Ini kita bisa lihat dapetinnya juga 4 buah dengan panjang yang juga sama, yaitu 70 mm atau 70 mm, persis seperti yang awal tadi. Dan warnanya juga kebetulan sama karena ini adalah warna yang paling murah menurut saya, karena yang warna merah ada satu lagi variannya merah, ini kan gold, itu agak sedikit lebih mahal teman-teman. Jadi nggak apa-apa, yang penting kan fungsinya ya. Oke teman-teman, kita lihat lebih dekat ya untuk shock breakernya. Inilah dia shock breaker yang bertipe oil. Buat teman-teman yang baru belajar bermain RC seperti saya tentunya, kita sama-sama sharing aja ya teman-teman di sini. Jadi apa sih bedanya shock yang standar bawaan mobil yang hidrolik biasa dengan yang tipe oil? Jadi di dalam sini yang tipe oil tuh udah ada sealnya teman-teman. Jadi kalau untuk pengisiannya kan dari atas sini, kita bisa buka di bagian atas ini. Kita putar aja pelan-pelan, nah dia akan terbuka teman-teman. Nanti kita bisa lihat kalau di dalamnya ini ada bentuk tabung seperti ini. Jadi di sini adalah tempat untuk olinya teman-teman. Untuk pengisian olinya nggak usah sampai penuh teman-teman, jadi cukup setengah aja biar shocknya ada jarak mainnya, jadi nggak ngebagel gitu atau terlalu keras gitu, nggak ada jarak mainnya. Jadi teman-teman cukup isinya nanti setengahnya aja. Oke, untuk yang di bagian bawah, nah ini seperti ini kita akan lihat. Nah inilah dia teman-teman, untuk yang di bagian bawahnya di sini ada sealnya teman-teman. Kalau dari shock yang standar hidrolik itu kan nggak ada seal karetnya. Jadi seal karet ini mencegah untuk oli yang sudah kita teteskan tadi di dalam tabung yang di bagian atas itu untuk rembes. Jadi untuk tipe oil shock seperti ini itu ada seal karetnya teman-teman di batang asnya, as shocknya ini ya. Jadi itu bedanya teman-teman. Untuk ayunan shocknya sendiri, untuk kelembutannya ini kalau kita rasakan dalam kondisi standar belum diisi oli, ini termasuk cukup lebih empuk ya teman-teman dibandingin daripada yang standar bawaan HBZP ini. Nah ini kita masih lihat ya bahwa mobil saya masih menggunakan shock yang standar ya teman-teman, dari awal beli sampai video ini.
Jadi masih menggunakan sok standar. Nah, kita akan coba lihat nanti bedanya kalau kita sudah aplikasikan atau install sok yang oil ini. Oke teman-teman, nggak pakai lama, yuk kita langsung ganti aja. Yang diawali dengan ZP1005 ini, kita install langsung soknya. Iya, inilah dia daleman dari bodi ZP1005. Teman-teman bisa lihat ya, kalau saya menggunakan pemberat yang lumayan banyak di sini hanya untuk memberikan efek ayunan bodi yang lebih lentur teman-teman. Tapi nanti kita akan pensiunkan saja semua pemberat-pemberat ini, jadi tentunya kerja mesinnya atau dinamonya akan jauh lebih ringan. Dan kita akan coba bandingkan bedanya dengan shock oil yang sudah kita pasang nanti, apakah bisa lebih baik. Oke, kita akan langsung install dan bongkar dulu shock yang lama. Oke, setelah ban terlepas, kita tinggal lepasin aja mur dudukan shock yang di bagian atas dan bagian bawah. Jadi lakukan hal yang sama untuk semua keempat rodanya teman-teman. Baik teman-teman, ini adalah shock breaker asli bawaan dari HBZP ya teman-teman, baik 1005 atau 1007. Jadi yang seperti ini, dan ini kalau kita bisa bedakan bahwa udah kita potong ya. Kalau teman-teman lihat dari proses trik untuk bikin shocknya lebih lembut di video sebelumnya yang awal itu kita tahu ya, kalau ini kan awalnya kita potong ya teman-teman ya. Nah ini dia, kita potong ulirnya, kita kurangin 2 agar shocknya lebih lembut. Tapi ternyata biarpun begitu ini juga masih tetap keras teman-teman. Jadi ini masih tetap keras, tapi kalau dibanding sama shock yang oil walaupun belum diisi oil, ini jauh lebih lembut teman-teman ya. Jadi bedanya jauh juga teman-teman, ini jauh lebih lembut. Dan kita coba nanti ketika diisi minyak mungkin bandingannya akan jauh lebih bagus ya, lebih soft ya, udah pasti lebih soft. Oke, untuk dari diameternya, nah, yang bisa kita lihat ini untuk yang oil jauh lebih gede ya teman-teman ya, diameternya dibandingin yang bawaan dari HBZP ini jauh lebih kecil ya. Dan untuk panjangnya, nah ini kan standarnya ini sebenarnya dari titik ujung sini sampai titik ujung sini ini sekitar 70 mili lebih kurang atau sekitar 7 cm. Nah waktu saya pesen ini juga yang 7 mili, jadi ketika saya ukur ini ternyata 74 mili sekitar seperti itu, jadi agak sedikit lebih panjang. Jadi karena dia ada 70 mili, 80 dan seterusnya, ini yang lebih pendek ini teman-teman. Tapi nanti kita coba bisa apa enggak, karena menurut saya sih nggak masalah ya, karena kan nanti shocknya bisa panjangnya kan seperti ini, jadi akhirnya sama ya dari ujung titik sini ke lubang mur yang di bawah. Oke, jadi kita coba pasang ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita isi ya teman-teman untuk shocknya. Jadi kita buka dari bagian atas. Oke, langsung kita teteskan aja untuk minyak oil silikonnya. Jadi nggak usah penuh-penuh teman-teman ya. Jadi tetesinnya pelan-pelan sampai kira-kira kayak begini, setengah tabung aja teman-teman. Setelah selesai, kita langsung tutup aja rapet sampai tutupnya itu berhenti berputar teman-teman, biar shocknya minyaknya tuh nggak rembes. Iya, kita cek sebentar ya teman-teman. Ini jadinya lebih lembut ya teman-teman, mungkin karena ada efek oil silikonnya di dalam dan nggak ada yang rembes juga, berarti udah oke. Oke, kita lanjutkan untuk shock lainnya teman-teman. Jadi sama ya, isinya setengah aja, jangan kebanyakan, dan juga jangan lupa untuk menutup rapat setelah diisi ya teman-teman. Jadi biar kalau misalkan kita isinya terlalu penuh, itu dia akan, nah seperti ini contohnya teman-teman, dia nggak bakal sampai ke bawah teman-teman, jadi jadinya lebih keras teman-teman. Nah kalau misalkan isinya pas kayak begini, setengah aja dia sampai ke bawah shocknya, jarak mainnya lebih bagus dan lebih lembut teman-teman. Kalau ini kan tuh kelihatan ya, udah keras jadi nggak bisa ke bawah juga, jadi kayaknya kurang pas gitu kalau menurut saya ya. Ya kalau misalnya kebanyakan tinggal dituang lagi aja teman-teman sedikit, dan kita lihat lagi sampai di garis tengahnya, di setengah tabung, langsung kita tutup lagi untuk shocknya. Jadi segampang itu teman-teman. Nah ini dia udah lebih enak lagi ayunannya. Oke teman-teman, nah, saya akan berikan sebuah tips ya teman-teman. Jadi kalau untuk pasang di bagian gardan, kalau yang di bodi bagian sasis kan lebih mudah teman-teman ya. Jadi agak lebih gampang untuk memasukkan daripada lubang untuk murnya yang di shock. Nah untuk yang di bagian gardan ini agak susah teman-teman, karena lebar dari tempat dudukan murnya ini sedikit lebih lebar nih di joinnya dibandingin dengan dudukan yang ada di gardan teman-teman. Oke, sedikit tips, jadi kalau untuk masukinnya
agak susah. Jadi teman-teman untuk merenggangkan ini biar si joinnya bisa masuk, itu jangan dicongkel seperti langsung begini ya teman-teman, ini takutnya patah. Jadi kita kasih, ini kan ada mur besar ya teman-teman ya. Jadi kita dudukin di sini untuk bagian obeng gepeng, obeng minus. Oke, kita tempatkan seperti ini. Ini kita congkel dari sini teman-teman. Dipastikan untuk mencari posisi yang enak ya teman-teman. Iya, jadi kayak gini nih udah masuk. Jadi tinggal kita kencangkan dengan murnya aja teman-teman. Oke, untuk selanjutnya lakukan hal yang sama untuk keempat soknya. Untuk yang ZP1007 juga stepnya sama teman-teman. Jadi mulai dari membongkar roda dulu dan membongkar juga sok-soknya. Untuk langkah-langkahnya karena ini persis sama sasisnya, jadi saya nggak akan videokan prosesnya satu persatu. Jadi cukup dari video yang sebelumnya teman-teman di ZP1005 tadi. Oke teman-teman, akhirnya terpasang juga di ZP1005 dan ZP1007. Dia penampakan dari shock breakernya terlihat lebih keren ya teman-teman ya. Lebih up to date dan juga terasa lebih empuk dan lembut nih teman-teman. Dari goyangan atau ayunan dari gardannya kelihatan berbeda sekali dan kelihatan lebih mengayun dengan lebih lembut ya teman-teman. Oke, ini dia penampakannya. Shocknya sudah terpasang dan mobil jadi agak sedikit lebih tinggi, nggak apa-apa, ground clearance-nya jadi lebih baik. Dan ini dia penampakan dari pemberatnya teman-teman. Jadi yang saya kurangin dikeluarin itu sebanyak ini karena awalnya kan menggunakan shock yang standar dan dipotong pernya ditambahkan dengan pemberat, akhirnya ayunannya jadi lebih baik ya. Dan ini adalah penampakan dari shock bawaan ZP1005 dan ZP1007 ya teman-teman. Ini kondisinya bisa teman-teman lihat masih sangat baik sekali, masih sangat bagus. Dan apabila ada teman-teman yang membutuhkan shock ini panjangnya 70 mm dengan diameter hole to hole-nya ini diameternya sekitar 2,5 mili. Siapa tahu ada teman-teman yang butuh untuk aksinya di rumah untuk jadi shock mengganti, silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Nanti saya akan bikinkan linknya di toko hijau atau toko orange teman-teman. Jadi gampang, saya jual murah meriah aja. Tinggal di kolom komentar aja, kalau kalian minat silahkan aja teman-teman ya. Baik, ini sudah terpasang semua shock oilnya di unit ZP1005 Defender dan ZP1007 FJ Cruiser-nya teman-teman. Jadi tinggal kita tes jalan aja, tes trail aja nanti mungkin di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk teman-teman untuk nantikan saja video selanjutnya, kita akan tes jalan gitu. Jadi apakah bantingan atau ayunan dari shock oil ini jauh lebih baik daripada stok standar yang diberikan pemberat atau ternyata sama aja. Jadi saksikan di video selanjutnya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa berikan like dan subscribe video ini, dan juga jangan lupa berikan saran dan komentar positifnya di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.